Keputusan memilih bidang usaha, keputusan investasi, keputusan apapun, jika itu memang penting, diawali dari sebuah pilihan terlebih dahulu. Namun sayangnya, pilihan yang tepat sangatlah sulit bagi beberapa orang, karena tindakan kita dipengaruhi pikiran bawah sadar yang tidak bisa dilihat, tapi efeknya sangatlah nyata. Maka dari itu, kita harus mengenal pikiran bawah sadar kita dan sesegera menumpuknya dengan hal-hal yang lebih baik secara konsisten terus-menerus, seperti ketika merawat tanaman yang perlu disirami setiap harinya. Mengenal pikiran bawah sadar bukan hanya membantu kita untuk menghindari kesalahan buruk yang berulang-ulang yang telah dialami, maupun menjauhkan kita dari kegagalan yang terkesan sama, ajak, itu-itu aja, namun juga membantu kita untuk mencapai tujuan apa yang ingin kita raih. Menanamkan hal-hal yang baik di pikiran bawah sadar, sama juga seperti misal kamu adalah petani dan pikiran bawah sadar adalah tanah yang luas. Jika tanah itu buruk, tandus, dan tidak ada tanamannya, itu akan membuat kelaparan dan malah membuatmu mengeluh melihat tanaman orang lain yang subur, banyak tanaman buah. Ketika kamu lapar, kamu akan meminta buah dari orang lain. Jika lama-kelamaan meminta terus, orang lain juga tidak mau dan menjauhimu. Bahkan, kamu bisa dianggap pemalas atau merugikan orang lain, dan kamu pun mencari orang lain lagi yang mau mengasih kamu buah untuk kamu makan. Alih-alih berada dalam siklus tandus, lebih baik segera bertindak pada siklus yang lebih baik. Jika tanah itu kamu tanam sendiri buah-buahan, bahkan berbagai macam jenis buah-buahan, memang beberapa bulan tidak ada hasilnya. Namun ketika sudah bertahun-tahun, pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan berbagai macam buah. Kamu siap menyantapnya, dan panen buah dari pohonmu malah akan membuatmu semakin makmur. Itu ibarat jika kamu mengenal pikiran bawah sadarmu. Jika pikiran bawah sadar yang buruk segera ditumpuk dengan pikiran bawah sadar yang lebih baik, memang secara awalan seperti hanya efek yang biasa, tapi setelah bertahun-tahun itu akan berbuah hasil yang besar. Kuncinya yaitu komitmen, konsisten, dan tetap bertindak pada tujuan. Namun, karena efek yang biasa saja dari awal-awalnya, terkadang di sini orang-orang berhenti dan malah balik ke perilaku yang buruk lagi. Mengapa begitu? Biasanya karena tidak melihat hasil nyata, seperti mengeluhkan kesuksesan yang belum tercapai-capai, padahal sudah bekerja keras. Untuk itu, hal yang harus diperhatikan adalah cari manfaat apapun itu, sekecil apapun itu. Jangan menunggu-nunggu hasil. Usaha dan prosesmu tidak akan sia-sia, itu hanya tersimpan saja. Usahamu seperti pohon bambu selama beberapa tahun tidak terlihat dan sedang sibuk membangun akar di bawah tanah, lalu tumbuh menjulang tinggi puluhan meter dan cepat membesar. Juga tumbuh pohon-pohon lainnya hanya dalam beberapa bulan saja. Membaca satu buku tidak akan membuatmu pintar, tetapi komitmen membaca satu buku setiap minggunya akan membuatmu lebih pintar. Membuat usaha belum tentu membuatmu kaya, tapi komitmen berwira swasta membuatmu bisa kaya. Menabung dan berinvestasi tidak menjamin keuanganmu membaik, tetapi jika komitmen akan terjamin keuanganmu di masa depan. Belajar satu gagasan bisnis baru tidak akan membuatmu menjadi pebisnis handal. Komitmen belajar bisnislah yang membuatmu mencapai itu. Olahraga satu hari tidak akan membentuk tubuh. Komitmen olahragalah yang akan membentuk tubuhmu. Bicara tentang siklus perbaikan diri memang tiada akhir dan berlangsung terus-menerus. Kedisiplinan diri sebagai wujud komitmen terhadap proses yang akan menentukan kemajuan seseorang.